Selamat datang di Kampung Naga, sebuah kampung adat yang terletak di Tasikmalaya, Jawa Barat. Di balik keindahan alam yang asri, tersembunyi nilai-nilai budaya yang telah dijaga selama berabad-abad oleh masyarakat Sunda. Kampung Naga bukan hanya tempat tinggal, melainkan simbol keteguhan hati untuk menjaga warisan leluhur. Setiap langkah kaki di tanah ini seakan membawa kita kembali ke masa lalu, ke masa di mana keselarasan dengan alam dan penghormatan terhadap tradisi menjadi inti kehidupan. Mari kita menyusuri lorong-lorong waktu untuk memahami kearifan lokal yang masih lestari hingga hari ini. Sebenarnya kami udah kehilangan jejak. Jadi dulu pada tahun 1956 itu ada segerombolan DITII masuk ke sini, mengajak warga Kampung Naga untuk mendirikan negara Islam. Tapi kami menolak karena kami ingin mengikuti kenegaraan yang sah. Karena mereka tidak terima, lalu mereka membakar Kampung Naga. Bahkan nyawa pun ada yang hilang. Lalu dokumen pun ya kebakar. Barang pusaka itu udah nggak ada sekarang, kebakar gitu. Jadi kita nggak bisa mendetailkan, menjelaskan sejarahnya itu karena udah terbakar si bukti-buktinya. Dulu kan secara tertulis kan sejarahnya, sekarang tersirat gitu. Jadi hanya dari mulut ke mulut gitu. Ya, itu juga belum tentu karena buktinya udah nggak ada. Kampung Naga ini secara geografis terletak di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Kampung Naga hanya 1,5 hektar saja. Nah, batasnya itu parit. Terus ada pagar. Keliling Kampung Naga itu ada pagar. Itu untuk batas area. Namanya itu Kandang Jaga. Sebelah timur itu ada sungai, itu batasnya. Untuk bangunan di sini tuh ada 111 bangunan. Termasuk bangunan umum kayak masjid, aula, lumbung padi. Lumbung padi yang di luar itu. Bentuknya itu kecil kayak rumah tapi kecil. Terus pintunya itu di atas. Tuh di sini hanya 104 kakak dari 287 jiwa. Setiap rumah itu hanya boleh diisi 1 kakak saja, nggak boleh lebih. Nah, ini tanahnya itu bukan tanah pribadi, tapi tanah adat. Jadi nggak bisa diperjualbelikan gitu kan. Dari segi bangunan itu pribadi, boleh dijual, boleh dibeli, tapi nggak sama tanahnya. Masyarakat Kampung Naga menggunakan bahasa Sunda sebagai alat komunikasi sehari-hari. Bahasa ini tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai budaya dan identitas komunitas. Dalam beberapa dekade terakhir, pengaruh bahasa Indonesia mulai masuk, terutama melalui pendidikan dan interaksi dengan wisatawan. Namun, bahasa Sunda tetap dominan dalam kehidupan sehari-hari. Kampung Naga dikenal karena konsistensinya dalam mempertahankan peralatan tradisional. Rumah-rumah dibangun dengan bahan alami seperti bambu, kayu, dan atap dari ijuk atau daun rumbia, tanpa menggunakan paku atau semen. Peralatan rumah tangga dan pertanian pun masih menggunakan alat-alat tradisional. Meskipun demikian, beberapa teknologi modern seperti handphone dan sabun mulai digunakan secara terbatas, menunjukkan adaptasi selektif terhadap perkembangan zaman. Pengetahuan masyarakat Kampung Naga diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai sosial dan etika diajarkan melalui contoh dan nasihat orang tua. Pendidikan formal belum tersedia di dalam kampung, sehingga anak-anak yang ingin bersekolah harus pergi keluar kampung. Hal ini menunjukkan pentingnya peran keluarga dan komunitas dalam proses pendidikan informal. Mayoritas penduduk Kampung Naga bekerja sebagai petani, menanam padi dan sayuran untuk konsumsi sendiri. Selain itu, mereka juga beternak dan membuat kerajinan tangan. Kegiatan ekonomi ini dilakukan dengan prinsip swasembada dan menjaga keseimbangan dengan alam. Beberapa warga juga mulai berdagang dan membuka warung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Struktur sosial di Kampung Naga bersifat egaliter dan kolektif.
Keputusan penting diambil melalui musyawarah yang dipimpin oleh tokoh adat atau kuncen. Nilai gotong royong sangat dijunjung tinggi, terlihat dalam kegiatan seperti membangun rumah atau mengolah sawah secara bersama-sama. Organisasi sosial ini memperkuat kohesi komunitas dan menjaga kelangsungan adat istiadat. Masyarakat Kampung Naga menganut agama Islam, namun praktik keagamaan mereka dipengaruhi oleh kepercayaan tradisional Sunda wiwitan. Mereka menghormati leluhur dan menjaga hutan larangan yang dianggap sakral. Ritual-ritual keagamaan dilakukan dengan sederhana dan hikmat, mencerminkan perpaduan antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Kesenian di Kampung Naga mencerminkan nilai-nilai spiritual dan sosial masyarakat. Seni musik tradisional seperti angklung dan tarian digunakan dalam upacara adat dan perayaan panen. Kampung Naga itu sebenarnya kirata ya, dikira-kira, tapi nyata nagawir sebenarnya. Di sini kan banyak tebing. Jadinya dinagawir, disingkat jadi naga. Kuncen itu yang mengendalikan seluruh Kampung Naga. Nah, mereka itu emang sangat percaya sama kuncen ini. Soalnya kan kuncen lebih tahu cukup kata pamali. Nah, mereka akan nurut karena kuncen lebih tahu. Jadi kuncen itu tuh turun-temurun. Lembaga adat ini turun-temurunnya, turunnya itu ke laki-laki saja, ke anak laki-laki. Misalkan nggak punya anak laki-laki, berarti ke samping, saudara samping. Kalau misalkan lembaga pemerintahan tadi kayak RT RW itu baru udah dipilih. Ya. Sering kita pegang itu boleh hidup gaya, tapi gaya hidup gak boleh ditinggalkan. Seperti tadi, silahkan berpakaian modern, bergaya modern, tapi di luar. Kalau di sini harus tetap menjaga kebudayaan dari segi kebiasaan, dari segi pakaian itu. Seperti ya, tentunya ingin Kampung Naga itu tetap lestari, tetap terjaga. Terus mereka yang anak-anak muda, terus yang masih remaja, masih anak-anak itu nanti setelah dewasanya punya kesadaran sendiri gitu bahwa Kampung Naga ini tuh sangat penting bagi kami gitu, warga Kampung Naga. Karena kalau misalkan tidak dijaga ya rusak lah gitu kan. Jadi nggak bakalan ada cagar budaya lagi. Ini buat edukasi orang-orang di luar bahwa ini kampung yang dulu itu masih bisa dijaga. Terus di sini kan masih banyak peraturan, norma-norma yang mana kita tidak terpengaruhi oleh luar. Dari ketinggian, Kampung Naga tampak tenang dan damai, seperti puisi yang ditulis oleh alam dan manusia. Kampung ini menjadi contoh nyata bahwa hidup berdampingan dengan tradisi bukanlah hambatan, melainkan kekuatan. Dalam dunia yang terus bergerak cepat, Kampung Naga hadir sebagai pengingat bahwa menjaga budaya adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap masa lalu dan investasi terbaik untuk masa depan. Semoga dokumenter ini menjadi jembatan untuk mengenal lebih dekat kekayaan budaya Sunda dan menginspirasi kita semua untuk terus menjaga kearifan lokal.